There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kebahagiaan selalu ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, gak kerasa ya teman-teman. Benar-benar cepat banget, sekarang tuh udah masuk di penghujung akhir tahun. Dan artinya bulan depan itu udah ganti tahun ya. Alhamdulillah, seperti biasa di awal bulan ini aku masih bisa share ke kalian seputar budgeting. Gimana nih teman-teman dengan budgetingnya? Apa sudah berhasil atau belum? Nah, kalau yang belum buat budgeting, yuk barengan buat budgeting sama aku. Nah, sebelum ke budgeting di bulan Desember ini, aku mau evaluasi terlebih dahulu budgeting di bulan November ya, teman-teman. Di sini untuk budget kontrakan, alhamdulillah jadi lebih kecil ya nominalnya. Karena kemarin itu aku dan suami memutuskan untuk pindah ke yang lebih kecil kontrakannya. Jadi yang sebelumnya di bulan November aku budgetkan untuk kontrakan sebesar 1 juta, ternyata ada sisa 400.000. Nah, karena kemarin itu banyak pengeluaran untuk pindahan, jadi sisa budget kontrakan itu terpakai ya teman-teman. Gak apa-apa ya, selama tidak mengganggu budget lain, itu masih aman. Dan untuk kategori pos lainnya pun, alhamdulillah terpakai sesuai dengan budgetnya masing-masing dan tidak ada sisa. Sama halnya seperti aku. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatur keuangan. Karena dalam budgeting keuangan itu tentunya nggak bakalan selalu berjalan mulus ya teman-teman. Pasti ada aja yang minusnya atau bahkan ada yang boncos. Aku juga sama, kadang suka bosan aja gitu. Gimana nih caranya supaya setiap bulan itu pengeluaran tidak besar dari pendapatan? Rasanya kalau udah ada minus tuh udah nyerah duluan aja gitu ya. Udah males buat budgeting lagi. Selalu bersyukur aja ya teman-teman, mau itu pas-pasan tidak ada sisa ataupun ada sisa, tetap konsisten untuk selalu budgeting. Oke, lanjut kita budgeting di bulan Desember. Sebenarnya sih masih sama ya teman-teman. Alhamdulillah untuk bulan ini benar-benar bersyukur banget akhirnya bisa untuk nabung lagi. Ya, walaupun nominal kecil, rasanya tuh buat aku udah seneng banget. Sekecil apapun, kalau nikmat apapun yang kita syukuri, Allah pasti tambah nikmat itu. Masya Allah ya, alhamdulillah. Langsung aja ya, teman-teman. Seperti biasa, aku kategorikan yang pertama itu giving. Untuk sedekah dan orang tua, di sini aku tidak mencantumkan nominalnya ya, teman-teman. Untuk sedekah masih sama ya. Biasanya dari dulu pas awal kerja sampai sekarang, aku emang selalu keluarin 2,5% atau lebih, tergantung dari besar kecilnya penghasilan. Untuk kategori saving, ada tabungan wajib. Di sini aku sisihkan 100.000. Gak apa-apa ya teman-teman, walaupun nominalnya kecil, yang penting ada yang bisa disisihkan lebih awal. Untuk dana darurat ini aku isi 50.000 dan untuk sinking fund juga 50.000. Nah, kalau suami ada penghasilan dari pendapatan tidak tetap, aku masukkan juga ke saving ya teman-teman. Lanjut untuk kategori living, di sini ada kontrakan dan sampah yaitu sebesar Rp620.000. Alhamdulillah ya teman-teman, untuk bulan ini budget untuk kontrakan itu berkurang. Untuk BPJS yaitu sebesar 107.500, kemudian galon dan gas yaitu sebesar 50.000, untuk token listrik yaitu sebesar 103.000, untuk kuota yaitu sebesar 120.000, dan untuk bensin untuk bulan ini aku anggarkan yaitu sebesar 50.000. Untuk belanja bulanan yaitu sebesar 300.000. Untuk belanja mingguan masih sama, aku anggarkan untuk 4 minggu masing-masing Rp100.000. Untuk beras aku anggarkan yaitu sebesar Rp60.000. Untuk eating out atau makan di luar gitulah ya teman-teman, yaitu sebesar Rp50.000. Untuk servis kendaraan yaitu sebesar Rp100.000. Jadi totalnya itu sebesar Rp2.210.500 untuk budget Desember ini.
Pokoknya teman-teman, dari apa yang aku share ini jangan dilihat dari nominalnya ya, tapi dilihat dari caranya. Karena untuk kebutuhan masing-masing rumah tangga itu pasti berbeda-beda. Seperti biasa, aku juga buat expense tracker untuk mencatat rincian pengeluaran setiap harinya ya teman-teman. Ini tuh bagian terpenting yang wajib sih buat aku teman-teman. Biar kita tahu pengeluaran apa aja yang udah dikeluarin hari itu juga. Mungkin kadang males sih ya dan sulit di awal juga. Setiap hari kita tuh harus mencatat setiap pengeluaran. Ini penting sih sebenarnya supaya kita itu lebih konsisten untuk tidak belanja lebih dari budget yang dianggarkan. Kadang kalau kita nggak catat tuh ya, tiba-tiba uang habis entah kemana. Terakhir, kita masukkan nominal uangnya ke dalam dompet disiplin atau dompet pintar sesuai dengan pos keuangan yang sudah dirinci tadi ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, ini tuh part yang paling bikin seneng buat aku ya. Lega aja rasanya ketika udah buat budgeting dan memasukkan nominalnya sesuai posnya masing-masing. Buat teman-teman yang belum mulai budgeting, yuk semangat mulai dari sekarang. Niatkan untuk selalu konsisten dan qanaah ya teman-teman. Semangat terus untuk belajar mengelola keuangan rumah tangga. Karena dengan budgeting, selain ingin memperbaiki keuangan, tentu ada mimpi-mimpi yang ingin kita capai ya teman-teman. Alhamdulillah selesai juga buat budgeting di bulan ini ya teman-teman. Lega banget ya rasanya tugas kita sebagai ibu negara yang mengatur keuangan rumah tangga kita. Semoga dengan video aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka, like videonya, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat buat video lainnya. Lalu share video ini ke seluruh media sosial kalian. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.